Oke, selamat siang. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas printer terbaik di 2021. Ya, kategorinya ini agak sedikit umum atau nggak jelas atau nggak terlalu detail. Jadi yang namanya printer terbaik 2021 itu seperti apa? Karena setiap brand atau setiap merek itu masing-masing punya spesifikasi atau fitur yang paling lengkap. Nah, yang terbaik itu maksudnya gimana? Apakah cuma fiturnya paling lengkap, terus harganya yang paling murah, atau apa lagi? Oke, sekarang kita coba bahas lebih lanjut. Kalau menurut saya pribadi, ya, jadi ini adalah pendapat pribadi, ya. Masing-masing orang bisa berpendapat beda, jadi silakan aja bebas. Kalau cocok ya diikutin, kalau enggak ya silakan bebas aja. Oke, nah untuk printer saat ini yang ada di Indonesia, itu pemainnya cuma 4. Ya, ini berdasarkan abjad nih. Brother, Canon, Epson, HP. Ya, ini pemain printer atau produksi printer pabrikan yang sudah lama. Jadi mereka ini bukan pemain baru, jadi mereka sudah lama. Ya, kalau Epson itu dulu terkenal dengan dot matrix printer, HP itu LaserJet, juga printer inkjet, Canon juga sama dengan printer bubble jet, Brother juga sama dengan printer inkjetnya dan juga sekarang mereka sudah banyak jualan printer inktank. Oke. Nah, printer yang umum yang saya bahas kali ini adalah printer yang umum yang banyak dipakai di rumahan, di kantoran, online shop atau apapun. Ya, jadi sifatnya lebih umum, yang gampang dicari, spare part-nya juga banyak, cartridge tintanya banyak, tinta refillnya banyak, tinta orinya juga banyak. Jadi yang gampang-gampang aja. Kalau ngasih informasi itu yang gampang. Oke, printer inkjet, printer inktank, dan printer laser. Ya, ini yang umum dipakai nih, 3 macam saat ini. Printer inkjet, printer inktank, dan printer laser. Inkjet kita bahas dulu nih, printer inkjet. Printer inkjet ini printer yang harganya murah. Ya, biasa dipakai untuk cetak dokumen, cetak foto, dan juga banyak dan paling laku saat ini yang printer yang print scan copy yang all in one, yang multifungsi. Ya, nah untuk printer inkjet, si Brother dan Epson ini nggak punya. Mereka sudah tidak produksi lagi. Udah lama lah, mungkin udah berapa tahun sebelumnya mereka sudah tidak produksi lagi. Jadi mereka hanya fokus di printer inktank. Nah, untuk Canon dan HP, itu mereka masih punya printer inkjet dan juga printer inktank. Ya, kita nanti bahas selanjutnya. Balik lagi ke sini. Ya, kalau teman-teman cari printer yang terbaik di tahun 2021, itu ya ditentukan dulu dengan kebutuhan penggunaannya untuk apa. Ya, jadi kalau memang butuhnya itu hanya untuk cetak-cetak dokumen, nggak terlalu sering ngeprint, nggak harus ngeprint tiap hari, ya mungkin printernya dipakai cuma 2 sampai 3 minggu sekali, ngeprintnya juga jarang-jarang, kebanyakan ngeprint surat, dokumen, atau surat-surat yang apa booking tiket hotel dan lain-lain, ya itu kerjaan-kerjaan seperti ini, dokumen pekerjaan, ya maka pilihannya printer inkjet ini lebih murah daripada kalau kita beli printer laser. Nggak perlu kita beli printer laser, karena dengan printer inkjet semuanya sudah bisa dilakukan dengan baik. Ya, kecuali pilihan ya, kembali lagi apakah memang mau beli printer laser yang lebih mahal, lebih boros listrik, ya terserah. Tapi saya bahas dari segi kebutuhan dan juga produk efisiensi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi printer inkjet, kalau ini printer laser. Printer laser itu print speed-nya lebih cepat. Ya memang betul dia print speed-nya lebih cepat karena teknologinya dia menggunakan imaging capture. Ya, jadi cara kerjanya bukan kayak deskjet yang ngeprintnya satu per satu, line per line per baris, tapi dia lebih ke image. Jadi dia hasil print out-nya atau kecepatan cetaknya lebih cepat. Nah, dulu dan sekarang ini printer laser itu banyak dipakai di kantoran karena yang pakainya banyak dan mereka orang-orang di kantor itu pakai satu printer laser untuk di sharing, dipakai beramai-ramai. Jadi mereka butuh printer laser dengan kecepatan cetak yang tinggi. Dan juga pemakainya itu lumayan banyak. Mungkin kalau di kantor besar atau korporasi itu bisa lebih dari 50 orang.
Nah, untuk printer laser ini ukurannya itu cukup besar ya, dan juga cartridge tonernya itu mahal. Cartridge tonernya mahal. Jadi kalau buat pengguna di rumah atau personal itu saat ini mungkin udah nggak banyak yang pakai printer laser karena tadi udah ukurannya besar, harganya juga mahal, terus cartridge tonernya juga mahal, listriknya juga boros. Jadi sekarang orang banyak beralih ke inktank. Inktank itu adalah printer inkjet, ya seperti ini ya, printer inkjet. Basicnya adalah printer inkjet dengan sistem infus atau sistem tinta isi ulang yang dari botol dituang ke tangki. Jadi namanya printer inktank. Inktank ya, tangki tinta. Ya, ini adalah printer-printer pabrikan asli. Jadi bukan yang dimodif-modif ya. Saya nggak rekomendasi printer-printer yang inkjet, teman-teman beli inkjet terus dimodif-modif, itu sama aja buang uang. Sama aja ngasih-ngasih uang ke tukang servis karena bolak-balik ganti cartridge, jajan cartridge melulu, cartridge-nya nanti rusak, jebol, beli cartridge-nya mahal, ya, baru dibetulin pakai sebentar rusak lagi. Jadi udah, jangan pakai modif-modif deh. Pilihannya sekarang tinggal balik lagi aja, inkjet atau inktank ya. Nanti kita jelasin maunya seperti apa sesuai kebutuhannya. Jadi kalau itu saya rekomendasi selalu menggunakan yang namanya original ya, cartridge tinta original atau minimal di refill aja, isi ulang. Kalau refill masih nggak masalah, tapi kalau di infus itu bermasalah ya. Kalau memang mau punya printer yang ngeprintnya banyak, sering ngeprint ya, terus punya budget lebih, yang nggak mau repot, ya udah beli aja inktank. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ini saya kasih penjelasan untuk printer laser itu listrik dan kos cetaknya mahal, listriknya boros ya, kos cetak mahal, jadi nggak cocok kalau buat di rumahan ya. Jadi ini nggak ini lebih cocok printer laser ini dipakai di kantor karena di kantor itu kita nggak bayar listrik, yang bayar kantor, yang bayar listrik itu kantor kita, jadi makanya kita nggak berasa mahal. Terus udah gitu meskipun cartridge tonernya mahal karena kita juga ngeprintnya di kantor gratis, jadi kita merasa murah aja kita pakai printer laser karena kita nggak merasa bayar. Tapi kalau buat di rumah nggak cocok ya. Nanti begitu ngeliat listriknya begitu boros di atas 350 watt dan kos cetaknya cartridge-nya mahal, rasanya nanti pasti menyerah kalau pakai printer laser di rumah. Kecuali memang kalau teman-teman nggak peduli dengan kos cetak yang mahal, ya itu pilihan terserah ke masing-masing aja. Oke, kita lanjut. Nah, tadi setelah printer laser, ini ada printer inktank yang tadi saya sebut. Printer inktank ini adalah printer inkjet dengan sistem CISS atau infus ya. Jadi dia pakai selang dari tangki tinta ya. Kita lihat di sini ya. Di sini kita kasih printer infus, inktank, jangan infus. Kalau infus itu printer yang dimodif-modif. Ini kita sebutnya printer inktank. Nah, kayak gini ya. Jadi semua ada tangki tintanya, ada tintanya ya. Di sini udah ada modelnya di semua di sini ya. Ini tangki tintanya. Ini semua original ya, bukan yang bikinan atau modif-modif. Nah, kayak gini. Nanti tinggal kita isi tinta, tuang tinta ke tangki printernya. Oke. Kita balik lagi. Nah, keunggulannya printer inktank ini kenapa? Karena mulai beberapa tahun ini mungkin saya rasa juga udah lumayan ya, dari 5 atau 6 tahun yang lalu itu orang sudah mulai sadar kalau printer inktank itu adalah solusi cetak murah. Jadi buat orang pengguna di kantor, di rumah yang mau punya printer inkjet tapi dengan hasil kualitas cetak yang baik dan tintanya murah, bisa irit banget ya. Irit banget, bukan bukan cuma irit tapi super irit ya. Jadi cetaknya banyak sampai ribuan halaman, puluhan ribu bahkan. Listriknya irit di bawah 25 watt ya. Kos cetak super irit, super murah. Ini super namanya, bukan murah lagi tapi super. Ya karena tinta botolannya itu murah, bisa nyetak sampai ribuan halaman ya. Dan printer printer inktank ini sekarang dipakai untuk bisnis. Ya bukan cuma di rumah aja, karena punya kelebihan begitu banyak ya, murah, semuanya murah 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 murah. Nah, printer ini dipakai untuk bisnis, buat di kantor, online shop, di rumah, buat cetak apapun lah. Pokoknya intinya semuanya itu digunakan karena tujuannya sama, yaitu mau cari yang murah, original, asli, murah dan bergaransi. Ya udah pakai printer inktank. Harganya pun semakin murah. Oke? Jadi tadi kita udah bahas ya, ada printer inktank, ada printer laser, dan juga ada printer inkjet. Oke. Nah,
Kalau teman-teman mau praktis ya, buat penggunaan printer di rumah, pakai printer yang all-in-one. Ya, makanya ini kenapa saya sebut sebagai printer yang terbaik, yang bisa menggunakan satu perangkat, tapi kita bisa menggunakan printer ini dengan berbagai macam fitur. Ya, printer multifungsi, semua ada. Mau di inkjet, inktank, dan laser itu semuanya disediakan printer namanya printer all-in-one atau multifungsi. Ya, printer ini selain cuma printer ini selain hemat tempat, kita nggak perlu beli banyak perangkat, ya harganya juga lebih murah dengan kualitas cetak yang baik dan fiturnya udah pada lengkap. Jadi printer multifungsi ini fiturnya udah lengkap semua. Jadi teman-teman bisa nih beli printer yang cuma print scan copy aja atau mau yang ada wireless, terus dia bisa duplex printing, cetak bolak-balik, ada konektivitas LAN atau network, dan juga dia bisa fax ya, atau bisa nyeken sampai ukuran F4 atau legal dengan ADF-nya, itu semua ada ya. Jadi printer multifungsi ini adalah printer yang paling direkomendasi ya, mungkin dari bukan saat ini aja, mungkin udah 3-4 tahun yang lalu ya, semua orang udah pasti beralih ke printer multifunction. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Fitur printer multifungsi yang penting, ini yang dasar nih. Yang paling dasar itu adalah print, scan, copy. Dia bisa print, bisa scan, bisa fotokopi. Ini yang paling dasar ya. Minimal yang namanya printer multifunction itu dia bisa lakukan 3 hal ini. Bisa ngeprint, bisa scan, bisa fotokopi. Terus kedua, duplex printing. Bisa cetak bolak-balik. Ya, kalau ada yang mau beli yang bisa nyetak bolak-balik silakan. Kalau misalnya nggak mau cetak bolak-balik ya kita masih bisa cetak manual, bolak-baliknya manual. Nah, ini konektivitasnya USB dan wireless. Sekarang semuanya udah pakai WiFi, ngeprint dari handphone, ngeprint dari Android, dari smartphone, tablet, iOS, Apple ya, semuanya udah pakai WiFi. Jadi kita udah nggak perlu repot colok lepas kabel lagi. Nah, ini ada lagi namanya PIC bridge atau memory card slot. Nggak banyak sekarang yang pakai PIC bridge atau memory card slot. Ini printer-printer yang sudah jadul masih pakai PIC bridge ya. Tapi saya tulisin di sini supaya teman-teman tahu kalau dulu ada printer yang pakai PIC bridge. Jadi kita potret dari kamera digital, nanti memory card slotnya kita masukin ke PIC bridge ini, nanti hasil fotonya itu bisa dicetak. Tapi sekarang dengan adanya wireless, itu udah nggak kepake lagi yang namanya PIC bridge. Jadi langsung dari handphone, langsung ngeprint ke printernya, tanpa kita harus lepasin memory card, pasang-pasang memory card, cabut, pasang kabel lagi, udah nggak dipakai. Teknologi PIC bridge ini udah jadul, udah ketinggalan. Nah, terus satu lagi fitur ADF, Auto Document Feeder. Ya, ini biasanya fitur ini dipakai buat printer yang digunakan untuk kantoran atau kantor kecil di rumah, small office ya. Jadi kalau teman-teman mau nyeken 5-10 lembar otomatis ya di auto document feedernya ini nanti kita taruh di bagian atas, nanti ya dia akan otomatis scan ya. Ini namanya auto doc feeder ya. Ya kayak gini nih yang di atas ya. Jadi kayak mesin fax, tinggal taruh di sini beberapa lembar dia akan otomatis scan dan fotokopi. Oke. Nah, selain itu juga ADF ini berfungsi untuk kita mau scan dokumen F4 atau legal yang panjang ya. Kalau di kaca scannernya ini kan kita nggak bisa nih, nggak muat nih. Kalau di sini kan maksimum misalnya cuma A4. Tapi dengan ADF ini, ya di atas ini kita bisa scan untuk ukuran kertas yang lebih panjang. Oke, jadi itu namanya Auto Document Feeder atau disebut ADF. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kira-kira dengan penjelasan singkat yang tadi saya kasih, kira-kira teman-teman udah paham belum nih? Udah ngerti kan kira-kira kalau mau beli printer yang terbaik ya, yang terbaik menurut kebutuhan masing-masing itu apa? Karena dari awal tadi saya sudah jelasin, kita kebutuhannya itu apa? Printer inkjet, inktank, atau printer laser ya. Jadi kalau teman-teman tadi udah baca, udah bisa lihat, kira-kira udah punya gambaran nih, mau cari printer yang kebutuhannya seperti apa ya. Nah, kalau dari saya sendiri prinsipnya adalah printer yang saya rekomendasikan itu adalah printer terbaik dengan spesifikasi, fitur, merek dan harga yang berbeda-beda. Jadi maksudnya gini,
Sekarang kita udah tentukan nih, kita mau cari fiturnya seperti apa. Print, scan, copy misalnya. Nah, sekarang sudah banyak nih merek dan harga yang berbeda di antara berbagai merek. Jadi ada pilihan tadi, misalnya kalau kita mau inkjet, ya kita bisa pilih di HP atau Canon. Tapi kalau di ink tank, itu kita bisa pilih HP, Canon, Epson, dan Brother. Jadi pilihannya semakin banyak. Ya, buat teman-teman mau milih printer semakin banyak, semakin lengkap, dan harganya semakin kompetitif, ya semakin murah. Jadi menguntungkan. Dan yang pasti nih, pilih yang operasionalnya murah, yang tintanya murah, ya. Jadi jangan salah juga beli printer mahal, tinta mahal. Sorry, jangan salah beli printer murah tapi tinta mahal. Tapi kita harus pilih juga beli printer murah dan tinta murah, ya. Karena banyak nih kalau ditanya ya, saya ulang lagi ke depan. Ini kan printer merek printer yang ada di Indonesia, Brother, Epson, Canon, HP. Misalnya kita nyari nih printer inkjet, printer inktank. Mereka semua ada nih, Brother Inktank, Epson Inktank, Canon Inktank, HP Inktank. Sering kali nanya, yang mana yang awet? Semuanya pasti awet. Karena apa? Mereka ini semua brand-brand atau merek-merek produsen printer yang sudah lama, bukan pemain baru. Oke, itu yang pertama. Kedua, semua produknya itu adalah original asli pabrikan. Artinya semua ada garansi. Minimal garansi 2 tahun atau ya untuk printer inktank itu minimal garansi 2 tahun dan juga dia digaransi yang namanya print head atau cartridge-nya itu minimal 20.000 cetak ya. Jadi semuanya itu pasti barang-barang asli ini ya pasti awet karena pabrikannya aja memberikan garansi sampai sekian lama. Jadi kalau ditanya awet nggak, yang mana yang awet? Semuanya awet. Nah, tinggal tergantung dari pengguna masing-masing. Ya, kalau kita bilang ini awet nggak? Kalau saya bilang awet, awet. Tapi ternyata yang beli atau teman-teman makainya kasar, printernya ngeprintnya kertasnya selalu pakai yang kertas tebal-tebal, padahal udah dibilangin kertasnya harus misalnya 250 gram atau 230 gram, dipaksa ngeprint 300 gram, 280 gram, ya lama-lama rollernya rusak. Ya, karena memang itu kesalahan dari masing-masing pengguna yang tidak mengikuti aturan atau parameter yang diberikan sesuai dengan kemampuan atau kapasitas si printer. Dan teman-teman juga perlu perhatikan, ini printer inktank, printer inkjet, printer laser, ini adalah printer untuk penggunaan di rumah dan kantor. Jadi bukan bisa diajak ngeprint seenak-enaknya, mau ngeprint kertas yang macam-macam tebelnya, kertas karton lah, kertas buat bikin cover buku, itu beda lagi. Itu kategorinya mesin offset, mesin percetakan, bukan mesin ini. Jadi nggak bisa gara-gara printernya murah, inktank, irit, semuanya mau bisa ngeprint. Ya nggak bisa lah. Nggak ada printer multi all-in-one, semua kertas, semua tinta, nggak ada. Jadi masing-masing itu punya parameter kebutuhan atau kapasitas sesuai dengan masing-masing brand. Ya. Jadi kalau namanya ditanya irit nggak irit, ditanya awet, pasti awet. Tinggal tergantung penggunaan masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang Ane rekomendasikan sebagai printer terbaik di 2021. Sebenarnya ini data dari tahun 2020 ya, tapi sampai sekarang masih seperti ini. Untuk kategori inkjet ya, pilih nih printer yang tintanya irit, tintanya murah. Jadi bukan cuma printernya murah, pilih tinta murah ya. Jelasin lagi, tinta murah dan bisa cetak lebih banyak, page yield-nya banyak ya. HP Inktank Advantage, Canon Ink Efficient S-Series ya, yang tadi saya sebutkan. Ini dia tipenya. Ini fiturnya print scan copy, HP Ink Advantage 2336 atau Canon E410 Ink Efficient ya. Ini yang direkomendasikan sebagai printer terbaik dengan kategori. Kategorinya apa? Kalau menurut saya punya persyaratan printer bagus atau printer terbaik itu printer harga murah, terjangkau, tinta original, murah, plus page shield, halaman cetak sama dengan banyak. Ya, ini yang saya kategorikan atau saya rekomendasikan. Jadi syaratnya harus ada ini, ada 3. Printer, 1 harga murah, tinta originalnya juga murah, yang ketiga page shield-nya, halaman cetaknya banyak. Baru nanti cost cetak sama dengan murah.
Oke, kalau nggak ada syarat ini semua, itu tidak termasuk printer yang saya rekomendasikan. Jadi teman-teman cek ini, kecuali ya nggak peduli mau punya printer harga tintanya mahal silakan. Ya udah, itu urusan masing-masing. Oke, itu untuk kategori inkjet. Kenapa nggak ada merek Brother sama Epson? Ya karena memang tadi saya sebutin, Brother dan Epson tidak punya printer inkjet, jadi nggak ada. Tinggal HP dan Canon. Nah, untuk printer inktank bagaimana? Printer inktank ini banyak, ya. Rekomendasi semua nih, Epson L120, L1110, L3110, L3150. Ini semua printer inktank. Original asli pabrikan, garansi resmi, awet irit. Nah, terus satu lagi, HP Inktank 115, 315, 415, 515. Ini seri tipenya aja, tapi semuanya juga irit, awet. Canon G1010, G2010, G3020. Ini juga sama, semua printer Canon Inktank ya, asli pabrikan, resmi garansi. Dan juga terakhir Brother T220 dan T420. Ini semua printer Inktank. Jadi kenapa semua merek ada di sini? Karena ini semua sudah original pabrikan. Makanya kenapa saya berani memberikan rekomendasi karena printernya ini printer bergaransi resmi dan juga pastinya irit dan awet selama teman-teman menggunakan tinta original. Oke, itulah printer yang saya rekomendasikan. Tinggal tergantung dari kebutuhannya mau inkjet atau mau inktank. Tinggal teman-teman sukanya brandnya apa, cek juga apa kebutuhannya mau cetak apa, fiturnya seperti apa, dan juga tinggal diadu aja harganya. Pilih harga yang terbaik, pilih yang murah, pilih yang termurah sesuai dengan budget karena semuanya udah sama bagusnya. Oke. Nah, kalau di sini udah selesai, tapi kalau ditanya printer laser apa? Printer laser saya nggak rekomendasi untuk penggunaan di rumah. Kalau buat penggunaan di kantor, semuanya bisa. Jadi percuma kalau saya sebutin modelnya. Karena apa? Ya tadi, printer laser itu banyakan digunakan di kantor ya. Jadi kalau ditanya printer laser yang irit yang buat di rumah ada nggak? Jawabannya nggak ada. Karena udah pasti boros. Semuanya boros itu. Listriknya boros, tintanya, cartridge tonernya juga boros. Jadi aneh nggak rekomendasi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan komen dan terima kasih.